Halo semua, perkenalkan, nama saya Grace Hermawan Syalagan dengan NIM 1111282227059 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini, saya akan menjelaskan tugas dari Hukum dan Perundang-undangan Kesehatan. Dengan tugasnya itu adalah isu kesehatan yang berhubungan dengan perundang-undangan pangan dan juga gizi. Di sini, saya memilih jurnal dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengamanan Peredaran Makanan dan Minuman menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Izinkan saya untuk menjelaskan apa saja analisis saya terhadap jurnal tersebut. Analisis masalah. Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi belakangan ini. Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum mempedulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman. Hal ini menyebabkan juga produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Sebagai contoh, masih banyak produsen makanan yang sedang menggunakan zat pewarna tekstil untuk berbagai produk makanan dan minuman karena pertimbangan ekonomis. Berkembangnya industri tekstil di Indonesia menyebabkan zat pewarna tekstil menjadi murah dan disalahgunakan pemanfaatannya oleh kalangan produsen makanan. Tetapi, di balik semua itu, zat-zat kimia tersebut mempunyai dampak yang tidak aman bagi kesehatan. Dalam hal ini, jarang sekali disadari konsumen. Sehingga, konsumen tetap mengonsumsinya dan semakin sering mengonsumsinya, zat-zat tersebut semakin menumpuk dan menjadi racun. Nah, undang-undang yang terkait terhadap kejadian tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 Angka 26. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai pengamanan makanan dan minuman. Pasal 109, setiap orang dan atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan Pasal 1 Angka 19, pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pasal 73, bahan tambahan pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan atau bentuk pangan. Sanksi pidana untuk pengamanan peredaran makanan dan minuman. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 133. Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga dengan pajak menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 136. Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan yang pertama, bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, atau yang kedua, bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun
atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 140. Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Nah, solusi yang dapat diambil adalah agar pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengonsumsi pangan, sehingga pangan yang diedarkan dan atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jiwa manusia. Dengan perkataan lain, harus memenuhi persyaratan keamanan pangan. Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen. Agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif di bidang keamanan, mutu, dan gizi pangan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan negara memang haruslah segera dapat diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi. Hal ini penting mengingat bahwa perlindungan konsumen haruslah menjadi salah satu perhatian yang utama karena berkaitan erat dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai konsumen. Pemberlakuan sanksi pidana untuk pengamanan peredaran makanan dan minuman merupakan upaya hukum untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat atau konsumen dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang beredar di pasaran, serta bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum di bidang kesehatan, pangan dan perlindungan konsumen. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan sanksi pidana untuk pengamanan peredaran makanan dan minuman perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan, baik terhadap perseorangan maupun korporasi untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan agar supaya bagi pihak lain tidak melakukan lagi perbuatan yang sama. Sekian dari saya, terima kasih.